sebab kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kami. Patutlah kita memuji Tuhan dan memberi hormat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah layak mendapat pujian bagi setiap umat-Nya yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu marilah kita memberi hormat kepada Allah Bapa kita dengan pujian. Berilah hormat.
Kita masuk dalam pengakuan dosa sama Allah mendapat dari kemenangan doa pengampunan dosa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, mau memohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami perbuat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami gampang untuk meremehkan anugerah Tuhan, kami gampang melupakan kasih sayang Tuhan. Ketika kami bersenang, kami lupa kalau kesenangan itu dari Tuhan. Ketika kami susah, kami juga gampang mengeluh kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, biar kami ketika suka, ketika duka, kami selalu ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bantu kami Bapa, mengingatkan kami bahwa tantangan dalam hidup kami adalah ujian bagi kami untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Bahwa segala permasalahan dalam hidup kami adalah untuk membuat kami ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Ampuni kami Bapa kalau kami lupa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang kami dapat. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan baik bagi kami, dan kami pun akan lebih baik dalam hidup kami mulai hari ini dan seterusnya. Kami mau menjadi baik karena Tuhan telah lebih dulu baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta anugerah terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya yang kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Petunjuk hidup baru terdapat di dalam Ulangan ayat 6-9. Apa yang kau katakan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang dalam bayimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baiklah kita bersatu dalam kasih Tuhan untuk bersama-sama selalu untuk ikut di dalam ibadah sapa memberi kasih dan hormat kepada Tuhan melalui pujian bersatu dalam kasih-Nya.
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kita akan berdoa dan pokok-pokok doa pada pagi ini. Yang pertama kita berdoa untuk setiap jemaat dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Yang kedua kita berdoa untuk pengembangan pelayanan gereja Roti Hidup dan rencana pemberian rumah buat pastori. Yang ketiga kita berdoa untuk setiap penata layanan Roti Hidup agar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memilih hati untuk takut kepada Tuhan. Mari kita akan angkat doa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kepada malam pada sampai Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari firman Tuhan yang dengan punya relasi dalam Tuhan dan Kristen. Jadi menyiapkan hati kita untuk menjadi tanah ladang hati kita sehingga tanah ladang itu menjadi tanah yang subur yang siap ditanami oleh bumi firman Tuhan. Mari kita pujikan penulisan dengan firman Tuhan. Tuhan,
menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami rindu saat ini setiap kami sebagai jemaat Tuhan yang duduk diam di hadapan-Mu saat ini. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Kami sadar kami tidak bisa memahami, kami tidak bisa mengerti firman Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap hati kami, membuka hati kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan didengar secara bersama-sama. Layakan kami pada saat ini sebagai jemaat-Mu bersekutu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Ya kami hati yang siap, ya kami hati yang terbuka, ya kami pikiran yang terfokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kehendak Tuhan menjadi, janganlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan kalau baik. Bagaimana kabar yang baru pulang dari Malang? Baik ya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 hingga. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-18 sampai Kolose pasal 4 ayatnya ke-6. Sudah didapatkan? Kalau sudah didapatkan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu memperhatikannya di dalam Alkitabnya masing-masing atau di dalam HP-nya masing-masing, asalkan tidak main game online ya. Firman Tuhan begini bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia ini dan dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana
seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang relasi dalam keluarga Kristen. Relasi keluarga Kristen. Tentu kita harus mengerti dulu apa itu relasi, apa itu keluarga, apa itu Kristen. Nah, tentu berbicara tentang relasi, yaitu berbicara tentang hubungan antara satu dengan yang lain melalui sosialisasi. Ya, itu yang namanya relasi. Ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada hubungan. Nah, sedangkan keluarga, apa itu keluarga? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu selama ini apa itu keluarga? Kalau saya boleh tahu ya, apa itu keluarga? Karena tadi rata-rata Bapak Ibu ada yang sudah berkeluarga, atau ada yang di antara kita belum punya keluarga? Tidak ada ya. Nah, saya boleh meminta tanggapan Bapak Ibu, apa itu keluarga? Menurut Bapak Ibu, selama ini sudah berkeluarga. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, apa itu arti keluarga? Apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu? Apa itu keluarga? Salah benar ungkapkan saja, gak usah takut salah. Kalau menurut Bapak majelis bagaimana? Keluar dari rumah, Keluar? membina hubungan yang baru. Oh, keluar dari rumah membina hubungan yang baru. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berbicara tentang keluarga. Seringkali kita hidup di dalam keluarga. Bahkan juga kita memang hidup di dalam keluarga. Tapi kita tidak mengerti apa itu keluarga. Nah, tentu kalau kita tidak mengerti apa itu arti keluarga, bagaimana mungkin kita menjalankan peran kita di dalam keluarga, Bapak Ibu? Ini perlu kita pahami apa itu arti keluarga secara umum, apa itu arti keluarga secara pandangan Kristen. Tentu kalau pada umum ini adalah universal, secara umum. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saya membaca ada begitu banyak pengertian arti keluarga secara umum. Tapi saya ambil salah satu, bahwa arti keluarga secara umum adalah sekelompok primer yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang mempunyai jaringan internet, yang mempunyai jaringan interaksi atau komunikasi secara interpersonal, atau dalam arti tukar pendapat, tukar pikiran, perasaan, dan memiliki hubungan ikatan pernikahan, hubungan darah, bisa juga melalui adopsi. Itu pengertian secara umum. Atau bisa juga diartikan keluarga itu adalah sekelompok kecil di dalam masyarakat itu terdiri dari 2 atau 3 orang, yaitu bapak atau ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan ikatan pernikahan atau kawin, hubungan darah, dan juga adopsi. Ya, nah kita juga diperbolehkan bisa mengadopsi anak di dalam keluarga. Itu namanya keluarga. Itu secara pandangan umum. Nanti bisa Bapak Ibu bisa mencari banyak arti keluarga secara umum atau secara universal. Sekali lagi, keluarga secara umum adalah diartikan bahwa
Kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih yang mempunyai jaringan interaksi komunikasi secara interpersonal. Dalam arti ini tukar pikiran, ide, perasaan secara pribadi. Dikarenakan hubungan perkawinan, hubungan darah atau adopsi. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti keluarga ini adalah lembaga kecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ayah, ibu, dan anak ya. Jadi itu arti keluarga secara umum. Sejauh ini Bapak Ibu sudah memahami arti keluarga? Sudah? Nah, itu arti keluarga. Nah, tentu ini pandangan umum, ini pandangan secara universal, ini pandangan secara menyeluruh. Tentu kita juga di dalam pembahasan kita hari ini adalah relasi dalam keluarga Kristen. Nah, kita juga harus melihat apa itu arti keluarga dari cara pandang atau menurut ajaran kekristenan, atau bagaimana yang dikatakan keluarga itu menurut Alkitab. Apa pandangan orang Kristen atau pandangan Alkitab tentang keluarga? Nah, menurut pandangan Kristen, Bapak Ibu, keluarga itu adalah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah sendiri. Saya lihat ya, menurut pandangan Kristen, keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk atau dibuat oleh Allah sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, ayat 20 sampai 24. Di sana kita melihat bahwa Allah yang membentuk keluarga, Allah yang membentuk Adam dan Hawa menjadi satu lembaga keluarga. Itu dikatakan keluarga itu adalah lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah di muka bumi ini. Itu keluarga. Jadi keluarga bukan manusia yang membentuk keluarga, tetapi keluarga dibentuk oleh inisiatif Allah sendiri. Ya? Allah yang membentuk keluarga. Allah membentuknya dengan tujuan adanya seperti citra Allah di dalam keluarga itu sendiri. Nah, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus itu dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi, keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah. Maka dengan itu kita menyimpulkan bahwa keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara anak, suami, istri yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, serta meneladani, melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan mereka setiap hari. Itu namanya keluarga Kristen. Jadi keluarga merupakan tempat pertama menjalani pertumbuhan akal budi, pertumbuhan sosial, adanya kasih dalam keluarga, dan juga mengalami pertumbuhan rohani di dalam keluarga. Itu arti keluarga. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu di dalam pembacaan kita hari ini? Apa hubungannya tentang relasi dalam keluarga Kristen? Kalau kita sudah memahami apa itu keluarga Kristen tadi, berarti ada hubungannya, ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose hari ini. Jadi kita tadi memahami tentang bagaimana kondisi atau keadaan jemaat Kolose. Kolose ini adalah merupakan jemaat yang mendengarkan kesaksian atau mendengarkan berita Injil kepada Paulus saat itu.
Perlu kita pahami bahwa jemaat Kolose ini adalah jemaat yang dibenarkan oleh Paulus lewat pelayanannya yang luar biasa ketika berada di Efesus. Jadi kitab Kolose ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius saat itu. Dan lahirnya jemaat Kolose ini diakibatkan karena pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus saat itu yang sangat luar biasa. Artinya bahwa dampak pelayanan Paulus memberitakan Injil di kota Efesus sehingga Kolose dapat mendengar Injil lewat pelayanan Paulus di Kolose. Dikarenakan karena jarak antara kota Efesus dan kota Kolose diperkirakan 160 km jaraknya. Dan saat itu Paulus tidak dimungkinkan, Paulus tidak pernah pergi ke Kolose. Tetapi hanya pemimpin gereja Kolose yang bernama Epafras yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan jemaat Kolose ini kepada Paulus. Jadi Paulus ketika dia melayani memberitakan Injil di Efesus dan orang-orang mengabarkan Injil itu sampai ke Kolose. Nah, itu adalah dampak pelayanan Paulus di Efesus menghasilkan jemaat Kolose. Dan Paulus dikatakan belum pernah ke Kolose, tetapi yang memberitakan kabar tentang jemaat Kolose ini kepada Paulus yaitu Epafras, pemimpin jemaat Kolose. Nah, keberadaan Paulus saat itu dia ketika menulis surat ini kepada jemaat Kolose adalah berada di dalam penjara di Roma saat itu. Namun Epafras datang kepada Paulus di dalam penjara menceritakan tentang bahwa jemaat Kolose menghadapi ancaman ada ajaran palsu di dalam jemaat ini. Maka dengan seri itu Paulus merespon menanggapi Epafras dengan menuliskan surat Kolose ini diberikan kepada jemaat Kolose. Tujuannya adalah supaya jemaat Kolose ini sungguh hidup di dalam Kristus, sungguh menempatkan diri sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita membaca kitab Kolose ini dari pasal 1 hingga pasal 4 ini, bagaimana Paulus secara detail memberikan nasihat, memberikan pengajaran bagaimana seharusnya hidup sebagai orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidup mereka. Termasuk salah satunya yang kita bahas saat ini, bagaimana sebagai orang Kristen yang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, hidup membangun rumah tangganya di hadapan Tuhan yang menyenangkan. Nah, ini salah satu yang kita bahas, yang ajaran Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menuliskan surat ini supaya bagaimana sebagai saya sebagai orang Kristen harus hidup seperti yang dikehendaki Kristus. Salah satunya itu adalah dalam menempatkan diri sebagai orang Kristen di dalam keluarga. Bagaimana saya membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Paulus memberikan beberapa ajaran nasihat di dalam pembacaan kita hari ini khususnya. Bagaimana seharusnya sebagai orang percaya, baik istri, suami, anak yang sudah menerima Yesus harus hidup di dalam keluarga yang memuliakan Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Paulus di dalam pembacaan kita hari ini. Nah, bagaimana membangun relasi yang baik di dalam keluarga Kristen? Bagaimana hidup di dalam keluarga? Bagaimana menjalani aktivitas setiap hari? Bagaimana memuliakan Tuhan di dalam keluarga? Bagaimana menyatakan citra Allah di dalam keluarga? Nah, ini tips yang dikasih oleh Rasul Paulus. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu di dalam membangun keluarga Kristen dan menyatakan citra Allah di dalam keluarga Kristen, yang pertama kita perhatikan di dalam keluarga ini adalah pertama, dikatakan istri harus tunduk atau menghormati suaminya. Perhatikan ayat 18. Sebagai keluarga Kristen,
Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, istri harus tunduk menghormati suaminya. Dikatakan di dalam ayat 18, saya bacakan untuk kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hal ini juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat Efesus pasal 5 di sana. Juga Petrus menyampaikan hal ini kepada orang-orang percaya. Nah, bagaimana semoga keluarga itu menyatakan citra Allah di dalam keluarga? Istri harus tunduk terhadap suami. Dalam arti ini, kalau Paulus menuliskan kalimat perintah kepada istri-istri yang percaya kepada Yesus untuk tunduk kepada suaminya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa istri-istri orang yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau istri sebelumnya sebelum percaya, berarti hidup dalam tanda kutip memberontak terhadap suami. Sekali lagi, Paulus memberikan kalimat perintah ini. Kalau kita memperhatikan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, dalam arti istri-istri yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau sebelum percaya kepada Kristus dalam tanda kutip, istri tidak menghormati suaminya. Sehingga Paulus mengatakan, hai istri-istri yang sudah percaya, ubahlah cara hidupmu, tunduklah kepada suamimu. Kalau dulunya adalah engkau pemberontak, sekarang karena kamu sudah menyandang status yang baru sebagai orang percaya kepada Kristus atau sebagai manusia baru, harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, bagaimana seharusnya sebagai manusia baru, ini yang ditegaskan Paulus. Artinya bahwa istri-istri sebelumnya sebelum percaya Yesus, atau istri-istri yang pada umumnya adalah istri pemberontak. Istri yang tidak menghargai suaminya, istri yang mungkin tidak peduli dengan suaminya. Tetapi karena sebagai istri yang sudah percaya, dikatakan Paulus, tunduk dalam arti menghormati suami sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Tunduk menghormati dengan penuh kasih, menghormati dengan penuh ketundukan seperti tunduk kepada Tuhan. Bukan berarti juga tunduk seperti tunduk kepada pemerintah yang otoriter, tidak. Tapi di sini istri dihimbau, diajak oleh Rasul Paulus, istri yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang sudah percaya, harus tunduk, menghormati, menghargai suaminya sebagai kepala pemimpin dalam rumah tangga. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita juga melihat perbandingan di dalam Efesus, juga di dalam Petrus, di sana juga dihimbau para istri ini, orang-orang yang sudah percaya ini harus tunduk pada suami, harus menghormati suami. Bukan berarti apa yang diperintahkan suami yang salah juga harus ikut, tidak. Tentu juga sebagai orang percaya tahu mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan suami, itu yang dilakukan, itu yang dijalankan. Ini yang dimaksud dengan keluarga yang membangun relasi di dalam keluarga. Keluarga Kristen ini harus, yang pertama dikatakan, istri harus menghormati, tunduk terhadap suaminya. Nah, kita tahu saat ini mungkin kalau kita melihat ada begitu banyak istri atau kaum hawa memiliki karir yang luar biasa daripada suami, memiliki status yang mungkin sosial yang tinggi atau derajat yang tinggi di luar keluarga. Tetapi jangan sampai status karir kita yang tinggi membuat kita tidak menghormati suami. Nah, ini yang harus kita pahami. Sekalipun titel kita mungkin gelar kita mungkin tidak berlapis-lapis,
Tapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita tetap menghormati suami kita. Kita tetap tunduk pada suami kita. Sekalipun kita di luar atau di dalam pemerintahan, mungkin jadi pemimpin terkenal di dalam daerah atau menjadi gubernur. Nah, jangan sampai gelar itu membuat kita tidak tunduk pada suami. Sekalipun titel kita, jabatan kita di luar, sebagai orang Kristen harus tetap tunduk pada suami. Ya. Kalau kita melihat begitu banyak orang-orang atau para istri tidak tunduk pada suami karena merasa saya hebat, saya memiliki apa adanya, suami tidak perlu lagi. Yang sudah jadi gubernur, peluang, pengusaha terkenal, sehingga ini yang membuat istri tidak lagi tunduk. Itu istri pada umumnya, tapi di Gekindo ini tidak ada. Ya. Tidak ada semua tunduk pada suami. Ya. Semua tunduk pada suami, menghormati suami, karena jemaat roti hidup sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka melakukan perintah-perintah, yaitu tunduk pada suami. Amin. Amin. Nah, yang kedua, sebagai istri kita harus juga cakap di dalam membangun rumah tangga. Jadilah istri yang cakap, seperti kata Amsal, ya. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, kalau kita melihat di sana, istri harus cakap, istri harus menjadi istri yang cakap, istri harus menjadi ibu yang cakap buat anak-anaknya. Istri yang cakap adalah sangat berharga dan menyenangkan hati suaminya. Kalau kita melihat Amsal pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12, di sana dikatakan, siapa yang tidak dapat memiliki istri yang cakap, itu adalah membuat kebanggaan tersendiri bagi suami. Kalau istri cakap di dalam hal apapun, artinya bisa diandalkan, bisa menguasai keluarganya, bisa membangun keluarganya, istri dikasih jenggot. Mari kita membaca di dalam Amsal, ya. Amsal 31 Amsal 31 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 saya akan baca untuk kita. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungannya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi istri harus cakap, harus menjadi kebanggaan suami, dan bukan juga hanya kebanggaan suami, istri harus menjadi kebanggaan anaknya di dalam rumah tangga. Kalau kita baca Amsal 31 ini ayat 10 sampai 31, di sini dijelaskan dengan terang benderang bagaimana peran istri di dalam rumah tangga Kristen. Bagaimana peran istri di dalam menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga, istri dari suami. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi istri harus bisa membawa diri di dalam rumah tangga. Istri juga jika kelakuannya, perbuatannya baik, jika dia menunjukkan sikap tunduk seperti tunduk kepada Allah, kepada suaminya, jika suaminya itu tidak contohnya kurang mengenal Allah, masih belum percaya kepada Allah, kelakuan istri ini dapat membawa suaminya untuk lebih mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam Petrus, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 1, dikatakan di sana, istrinya jika cakap di dalam melakukan perbuatannya, di dalam bertindak tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Allah, dia bisa membawa suaminya yang tidak mengenal Allah untuk mengenal Allah. Ya, jadi ini adalah peran istri ini penting. Kalau suami, ibu-ibu saat ini kurang percaya pada Kristus, bertindaklah, berlakulah yang baik kepada suami
sehingga lewat cara, perbuatan, tindakan istri ini dapat membawa bapak-bapak yang kurang percaya ini untuk lebih dekat. Artinya bahwa istri yang cakap dapat membawa suaminya untuk lebih mengenal Tuhan. Ini relasi dalam keluarga Kristen yang seharusnya. Yang kedua, dikatakan di sana suami juga harus mengasihi dan tidak kasar terhadap istrinya. Kalau tadi pertama ditunjukkan bagaimana sikap atau seharusnya seorang istri dalam rumah tangga, sekarang suami juga bagaimana seharusnya suami di dalam keluarga istri. Itu dikatakan di sana suami harus mengasihi istri dan tidak berlaku kasar juga terhadap istrinya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami juga adalah sebagai kepala keluarga yang dipilih, ditetapkan oleh Allah di dalam keluarga. Maka dengan itu suami juga harus mengasihi istri penuh dengan kasih. Suami tidak berlaku seenaknya kepada istri, karena tadi sudah ada mengatakan tunduk kepada suami. Suami tidak boleh juga berlaku kasar, sewenang-wenangnya dan memperlakukan istrinya yang tunduk kepadanya. Suami harus mengasihi istri dengan penuh kasih, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau kita melihat di dalam Efesus ya, di dalam Efesus di sana dikatakan juga Rasul Paulus, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Bagaimana Kristus mengasihi orang-orang percaya? Kalau kita melihat Kristus rela berkorban, memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian juga suami. Suami harus rela berkorban demi istri. Suami harus menjaga, melindungi istri. Inilah pengorbanan suami. Memang suami harus bertanggung jawab. Suami harus rela berkorban seperti Kristus juga berkorban kepada jemaat. Kita juga sebagai suami kita harus menghormati istri, menghargai istri. Sebagai suami juga kita tidak boleh berlaku kasar atau bertindak kasar, berkata-kata kasar terhadap istri. Kita tahu bahwa istri diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah sebagai penolong atau dikatakan partner kita di dalam melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dari Tuhan. Apa tugas kita, tanggung jawab kita sebagai suami adalah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28, Kejadian 2 ayat 18, di sana adalah ada mandat Allah, yaitu mengusahakan segala ciptaan Allah. Ingat tadi bahwa Allah menciptakan istri kita adalah sebagai penolong yang sepadan bagi kita, sebagai partner kita di dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Maka dengan itu sebagai suami kita tidak boleh meremehkan istri kita. Kita tidak boleh mengatakan, oh kamu tidak bisa apa-apa, kamu lemah sekali, kamu tidak bisa diajak bekerja. Suami tidak boleh begitu. Suami tidak berkata-kata kasar yang lebih tajam dari silet. Seringkali suami tidak bisa mengontrol kata-kata yang bisa menyakiti hati istri. Seringkali suami berkata-kata mulus di luar, tapi di dalam keluarga berkata-kata kasar, tajam, baik terhadap istri dan juga kepada anggota keluarga. Nah, kita sebagai keluarga Kristen, sebagai suami yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dari rumah kita harus hidup mengasihi istri kita.
kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya bahwa kita harus rela berkorban kepada istri kita, menjagai, melindungi mereka, merawat mereka ketika sakit. Kita juga harus menghormati mereka, menghargai mereka sebagai kaum yang lemah. Kita juga harus membangun mereka di dalam kerohanian mereka. Kita tidak boleh berkata-kata sembarangan Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyakiti hati istri kita. Kita ingat bahwa istri ditempatkan untuk kita, atau Allah memberikan istri untuk kita adalah sebagai penolong kita di dalam melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dari Allah. Jadi suami tidak boleh kasar kepada istri. Jadi kalau kita suami-suami, kita contohnya kita ngomongnya di luar mulus, dan biarlah perkataan kita yang mulus di luar juga, kita harus bawa di dalam rumah tangga kita perkataan yang mulus terhadap istri. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ada begitu banyak suami, termasuk saya salah satunya, susah untuk mengontrol kata-katanya. Di dalam rumah seringkali seperti udah kasar sekali. Tapi kalau di luar mulus seperti ininya, ya. Tapi sebagai suami, firman Tuhan juga menegur saya begitu tajam. Sebagai suami harus mengasihi istrinya. Tapi kita harus bertindak seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, dan kita harus mengikuti firman Tuhan dan mempraktikkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Inilah tugas kita sebagai suami. Kita harus mengasihi istri kita. Kita tidak boleh kasar. Kita harus menghormati, menghargai mereka. Kita juga harus rela berkorban untuk istri kita. Yang ketiga, bagaimana relasi di dalam keluarga Kristen. Kalau tadi istri suami, saat ini adalah untuk anak-anak juga. Paulus tidak melepaskan hanya untuk suami saja seperti di dalam Efesus, tidak. Ketika Paulus memberikan surat kepada Efesus, Paulus hanya cuma berbicara terhadap istri dan suami. Tetapi di dalam Kolose ini, Paulus menegaskan dengan detail di dalam seluruh anggota keluarga. Dikatakan di sana, anak-anak juga harus menaati orang tua dalam segala hal. Sebagai anggota keluarga Kristen itu harus saling menghormati. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Secara khusus untuk kaum muda ini dan anak-anak sekolah minggu, mari kita perhatikan bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana keadaan kita di dalam rumah tangga itu. Dikatakan di dalam ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya ini adalah ada juga ajuran, ada juga pengajaran, ada juga satu teguran bagi anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Yang dia lakukan adalah harus mengubah cara hidupnya yang tadinya tidak menghormati orang tua, tapi sekarang harus menghormati orang tua, harus menaati orang tua. Taat di sini adalah dikatakan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan bahwa ini adalah kewajiban anak harus taat terhadap orang tua. Taat yang dimaksud di sini adalah menerima dan melakukan didikan nasihat orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Anak tidak boleh meremehkan didikan nasihat orang tua, karena nasihat itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak. Karena didikan itu penting di dalam kehidupan perkembangan kita sebagai pemuda dan sebagai anak. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang 9, bahwa didikan dan nasihat orang tua itu
berharga seperti karena firman terbawa, dan seperti kita harus melakukannya di dalam hidup kita. Jadi anak tidak boleh meremehkan orang tua itu. Anak tidak boleh merendahkan didikan orang tua. Anak tidak boleh menutup telinga terhadap didikan orang tua. Anak tidak boleh menutup telinga terhadap nasihat-nasihat orang tua. Anak di dalam keluarga Kristen harus membuka telinga, harus taat, harus menerima nasihat orang tua. Tidak boleh memberontak, tidak boleh menganggap orang tua juga sudah kuno, tidak ada apa-apanya, orang tua kurang pergaulan kok, dia tidak mengerti seperti apa perkembangan zaman modern saat ini atau zaman Z saat ini. Nah, sebagai anak kita diingatkan di dalam firman Tuhan ini, anak kita harus menghormati orang tua kita, menerima nasihat didikan mereka. Karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini yang mendidik kita, mengajar kita untuk mengenal Allah dan bertumbuh di dalam iman. Perhatikan di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 sampai 7 bahwa orang tua ditempatkan untuk kita sebagai anak adalah untuk mendidik kita, mengajar kita untuk mengenal Allah dan bertumbuh di dalam iman. Allah tidak langsung turun ke dunia, teman-teman. Allah memakai orang tua kita, ayah kita, ibu kita, untuk mendidik kita untuk mengenal Allah. Menghormati orang tua adalah suatu perintah yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 bisa dijelaskan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah terus terang, ini adalah 10 perintah yang dimuatkan di dalam hukum Taurat Musa. Jadi tidak ada seorang anak yang mengatakan saya tidak mau menerima didikan orang tua, saya tidak mau menerima nasihat orang tua, saya tidak mau menghormati orang tua saya. Anak wajib menghormati orang tua. Ketika kita tidak menghormati dan mengabaikan didikan orang tua, tentu kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu atau secara khusus untuk anak-anak pemuda, kita melihat di dalam Imamat pasal 20 ayat 9 bisa dikatakan orang tidak menghormati orang tuanya, dia akan dihukum mati, dihukum mati. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 15 ayat 4, Markus 7 ayat 10, di sana Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang tidak menghormati dan meremehkan orang tuanya adalah hukumannya adalah mati, menerima hukuman mati. Jadi anak-anak atau teman-teman pemuda atau teman-teman yang lagi duduk saat ini, ingat, kita harus wajib menaati orang tua kita, melakukan nasihat mereka. Ingat tadi bahwa orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini untuk mendidik kita, mengajar kita untuk mengenal Allah dan bertumbuh di dalam iman. Ketika kita tidak melakukan nasihat, tidak melakukan didikan orang tua, kita akan menerima hukuman, yaitu hukuman mati dari Allah. Mari kita baca di dalam Matius 15 ayat 4 dan Markus 7 ayat 10. Tuhan Yesus menegaskan bahwa anak wajib menaati dan menghormati orang tua. Minta salah satu pemuda yang akan membacakan ayat ini. Matius 15 ayat 4 dan Markus 7 ayat 10. Ada sukarelawan
membacakan ayat ini? Sekali lagi Matius 15 ayat 4 dan Markus 7 ayat 10. Ayo, sudah ada yang dapat? Pemuda, anak-anak, atau takut membacakannya? Ayo. Matius 15 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Oke, ini karena pemudanya masih belum proaktif, itu saya menggantikan. Minta pemudanya yang lebih bacakan lagi ayatnya Markus 7 ayat 10 dengan suara tegas dan lantang. Jadi jelas teman-teman pemuda atau anak-anak bahwa ketika kita meremehkan didikan orang tua, meremehkan orang tua kita, mengabaikan orang tua kita, hukuman kita adalah hukuman mati. Yesus sendiri yang menegaskan. Lalu bagaimana dengan orang tua yang mendidik dalam keadaan yang salah? Bagaimana dengan orang tua juga yang mendidik ke arah yang tidak benar? Apakah kita sebagai pemuda, apakah kita sebagai anak tetap mengikuti nasihat mereka? Apakah kita sebagai pemuda, sebagai anak tetap kita mengikuti apa yang salah? Tentu tidak. Ingat, ketika orang tua mendidik kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita wajib mengikuti didikan nasihat mereka. Tapi ketika kita tidak, orang tua tidak mendidik kita di dalam ajaran firman Tuhan, kita juga harus berani menolak. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, di dalam keluarga Kristen juga sebagai suami atau orang tua atau bapak dan ibu, dikatakan di sana kita tidak boleh menyakiti hati anak-anak. Perhatikan ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hati. Jadi jelas orang tua tidak boleh juga menyakiti hati anak-anak di dalam keluarga. Pertanyaannya, mengapa hanya kepada bapak-bapak yang dikatakan hai bapak-bapak? Mengapa juga tidak dikatakan kepada ibu ini? Padahal ayah dan ibu adalah sama-sama bertanggung jawab di dalam keluarga. Jawabannya adalah karena bapak atau suami adalah sebagai yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Bukan berarti istri lepas tanggung jawab di dalam mendidik anak. Bukan berarti istri tidak mendidik anak untuk mengenal Tuhan. Tetapi sebagai orang tua harus mendidik anak ke arah yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Dididik juga harus memberikan disiplin yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan di dalam Amsal kita harus mendidik orang muda sesuai dengan yang patut baginya. Ya juga kita otoriter terus, tetapi tidak pernah memberikan contoh bagaimana yang seharusnya anak itu dia lakukan. Seringkali orang tua nasihati mendidik, tetapi tidak pernah memberikan satu contoh teladan bagaimana seharusnya anak ini berlaku. Nah, ini seringkali kita gagal juga sebagai orang tua dalam mendidik. Seringkali kita otoriter terus. Disiplin yang kita berikan kepada anak tidak sesuai juga. Nah, ini yang membuat hati anak-anak kita tawar. Nah, sebagai orang tua harus mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan, mendisiplin anak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Seringkali anak berlaku salah sedikit tetapi disiplinnya terlalu tinggi, melampaui dari kesalahan yang dia lakukan. Ini juga salah. Ini yang membuat hati anak-anak tersakiti. Ini yang membuat anak-anak tawar hati. Jadi sebagai orang tua harus bijak, berhikmat di dalam mendidik anak. Ini yang baru dikatakan dengan keluarga Kristen yang menyatakan citra Allah di dalam keluarga. Selain itu juga Paulus menegaskan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus,
kita sebagai hamba dan juga sebagai tua, di sana dikatakan kita juga harus membangun relasi antara hamba dan tua. Kita tidak boleh juga sebagai hamba kita sudah percaya kepada Kristus lalu kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai hamba di dalam melakukan pekerjaan kita. Kita juga sebagai tuan atau kita sebagai orang Kristen, kita memiliki pelayan di dalam rumah tangga kita. Kita juga harus menghormati mereka, berlaku adil kepada mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-6, hingga ayatnya pasal 6 ayat 1, bisa dijelaskan bahwa antara hubungan seorang hamba dengan tua harus berjalan dengan baik semestinya yang dikehendaki oleh Kristus. Selain itu juga Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose, selain kita membangun hubungan antara anggota keluarga dan antara hamba dengan Tuhan, kita juga harus membangun relasi dengan Tuhan. Ini kunci utamanya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, pasal 6 ayat kedua, kita juga harus membangun relasi dengan Allah dengan bertekun di dalam doa, sambil berjaga-jaga di dalam doa kita. Kita juga harus melakukan kehendak Allah di dalam hubungan itu. Kita juga harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Itulah seharusnya kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu Paulus juga menegaskan di dalam ayat 5 dan ayat 6, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang sudah percaya. Bagaimana kita berkata-kata yang penuh kasih. Bagaimana kita berkata-kata yang penuh makna, tanpa kata-kata kita keluarkan tanpa ada makna, tanpa membangun. Jadi sebagai orang Kristen, di dalam keluarga kita harus membangun relasi yang baik. Juga kita membangun relasi antara bawahan kita atau kepada Tuhan kita. Kita juga harus membangun relasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus membangun relasi dengan berkata-kata yang membangun, penuh kasih. Jangan sampai kata-kata kita tidak sesuai dengan status kita sebagai manusia baru, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ini yang ditegaskan Paulus kepada jemaat di Kolose kalau kita memperhatikan di dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Jadi sebagai orang Kristen kita harus hidup bijaksana. Kita harus bisa membagi waktu kita. Kita juga harus berkata-kata yang membangun, menunjukkan perkataan kita itu menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya sebagai orang Kristen menjalani kehidupan keluarga kita yang dikehendaki oleh Allah. Ada relasi yang baik. Istri tadi harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak harus menghormati orang tuanya. Orang tua juga harus mendidik anak dengan bukan otoriter, mendidik anak mengenal Allah. Lalu di dalam keluarga Kristen juga harus menjadi hamba yang setia, yang takut akan Tuhan, menjadi tuan juga yang takut akan Tuhan. Kalau kita mempunyai bawahan, kita juga harus menjadi tuan bagi mereka dengan berlaku adil. Kita juga harus hidup menempatkan diri di tengah-tengah orang banyak dengan bijaksana, dengan berhikmat, supaya kita bisa menyatakan bahwa saya, Bapak Ibu adalah orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, dapat dilihat dari perbuatan, tindakan, kata-kata yang penuh kasih, yang penuh makna, dan penuh dengan membangun satu sama lain. Jadilah keluarga Kristen yang memiliki hubungan yang baik dan menyatakan citra Allah di dalam rumah tangga bangsa. Amin. Mari kita berdoa, minta Ibu Suci memimpin kita. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, atau orang tua kami. Bapak kiranya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pulanglah dan marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus dan kedua kalinya. Amin.
selesai. Jika ada pertemuan tambahan dari ketua majelis, silakan. Yang mau persekutuan rumah tangga, nanti kita tanya. Oke. Minta waktunya sejenak Bapak Ibu, karena kita biasanya setiap akhir bulan kita ada kebaktian rumah tangga. Nah, untuk bulan ini siapa Bapak Ibu yang rela membuka pintu rumahnya untuk kita beribadah pada minggu terakhir bulan September ini? Rabu, kira-kira jika ada Bapak Ibu nanti WA ke saya untuk bisa kita membawa kebaktian rumah tangga di rumah Bapak Ibu. Jadi Pak, mungkin itu aja tambahan. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan jam ibadah kita ya, supaya kita tidak molor, supaya kita lebih, kalau boleh 15 menit sebelum jam 9 kita sudah harus ada di dalam gereja, supaya kita ibadah kita berjalan dengan baik ya. Juga untuk setiap kita terus mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin ragu-ragu atau malas-malasan ibadah, kita ingatkan supaya mereka lebih semangat di dalam beribadah. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati kita.